Marcy adalah seorang gadis remaja berusia 14 tahun yang duduk di kelas 9 di Russell Junior High School. Dia suka sekali menulis puisi dan buku-buku catatannya dipenuhi dengan karya-karyanya. Pada 3 November 1981, Marcy janjian bertemu dengan Anthony yang berusia 16 tahun yang sekolah di SMA Milpitas. Mereka janjian bertemu di jam sekolah, karenanya Marcy membolos dari jam kelas siang menjelang sore. Mereka berdua bertemu dan Anthony mengajak Marcy ke rumahnya. Anthony yang berpawakan besar memiliki kenangan masa kecil yang kelam saat dia mendapati ibu kandungnya tewas di kamar mandi. Sejak saat itu, teman dekatnya mengatakan bahwa Anthony tampak sedikit aneh, tetapi dia tetap masih mau berteman dengan Anthony karena menganggapnya tidak berbahaya hanya karena tubuhnya yang bongsor. Pada sore itu, Marcy tidak melihat gelagat aneh pada Anthony, jadi dia mau saja saat remaja gempal itu mengajaknya masuk rumah. Tanpa diduga, tiba-tiba Anthony memperkosa Marcy di sofa, kemudian mencekiknya sampai tewas. Setelah tahu kalau gadis itu sudah tidak bernafas, Anthony membawa mayatnya yang setengah telanjang, memasukkannya ke mobil berkap, membawanya ke daerah perbukitan, dan membuangnya di jurang yang ditumbuhi pepohonan lebat. Anthony memakai mobil ayahnya dan melempar begitu saja mayat Marcy yang hanya mengenakan tank top coklat dan kaos kaki putih seolah tanpa perasaan. Esok harinya, Anthony bersikap biasa saja dan dia asik berkumpul dengan teman-temannya di sebuah tempat parkir. Tiba-tiba saja Anthony nyeletuk, "Aku baru saja membunuh Marcy." Teman-temannya kaget, tetapi kemudian mereka menganggap Anthony hanya bercanda dan sekedar membual. Karena teman-temannya mengira dia tidak serius, dia pun mengajak mereka untuk melihat mayatnya. Dia membawa mereka ke tempatnya membuang mayat Marcy. Sampai di lokasi, mereka langsung menonton mayat setengah telanjang itu, tetapi karena masih belum terlalu yakin, mereka menyodok mayatnya untuk membuktikan kalau itu bukan manekin. Akhirnya mereka percaya kalau itu mayat Marcy. Anehnya, anak-anak itu tidak ada yang merasa khawatir atau takut, dan tidak ada yang bergegas hendak melaporkan kejadian ini ke orang tua ataupun polisi. Sekalipun salah satu di antaranya pernah berpacaran dengan Marcy, tetapi tidak seorang pun mau mengadukan hal tersebut. Mereka malah menganggap kejadian keji itu sebagai tontonan. Bahkan, ada yang membawa adiknya yang masih 8 tahun untuk ikut menontonnya. Sementara itu, ada seorang siswa bernama Rasmussen yang mulai menutupi jenazah Marcy dengan dedaunan untuk membantu Anthony menyembunyikan bukti kejahatannya. Mereka hanya sibuk menceritakannya kepada teman-teman lainnya yang belum tahu. Setidaknya ada 10 anak yang berkerumun di tempat pembuangan mayat Marcy. Setelah itu, Anthony juga berkoar-koar di sekolah bahwa dia adalah pembunuh dan seolah merasa bangga atasnya. Barulah setelah 2 hari sejak kejadian naas itu, ada satu siswa bernama Dave Leffler, 16 tahun, yang ditemani seorang pemuda berusia 18 tahun, Mike Irvin, yang melaporkannya kepada polisi. Tindakan mereka ini menjadikan mereka pahlawan dalam insiden tragis yang membuat kota Milpitas menjadi berita utama nasional dan seluruh warganya mengadakan introspeksi diri secara intensif selama beberapa hari. Dave Leffler mendengar kabar pembunuhan tersebut dan dia juga sempat melihat sendiri mayat Marcy di lokasi pembuangannya. Dia merasa terusik untuk melaporkannya, apalagi saat tidak seorang pun dari teman-teman SMA yang memberitahu polisi akan hal mengerikan tersebut. Sekalipun Dave dan Mike dianggap sebagai pelanggar kode kesetiaan remaja oleh beberapa rekan mereka, tetapi mereka tidak akan tinggal diam. Mereka memilih bersuara, sementara remaja-remaja lain dibungkam dengan rasa takut akan dampak yang akan didapat jika polisi sampai tahu. Sekitar seminggu setelah dia melaporkan mayat Marcy kepada polisi, dia mendengar suara-suara di luar pintu mengatakan dia harus membayar perbuatannya pada Anthony. Dave kemudian menyuruh 2 pemuda itu supaya pergi sambil menodongkan senjata kaliber 22 miliknya. Alhasil, kedua pemuda tadi langsung kabur. Dave hanya tidak mengerti kenapa sekitar 8 teman sekelasnya memilih mendiamkan masalah itu.
Banyak dari mereka adalah teman baik Dave, dan itulah yang membuatnya terhenyak. Polisi langsung mendatangi SMA Milpitas dan menangkap Anthony. Mereka menanyai beberapa siswa di sana perihal kenapa mereka tidak segera memberitahu polisi, padahal ini kasus pembunuhan besar. Mereka hanya menjawab tidak mau terlibat masalah dan ikut-ikutan terseret dalam kasus itu. Jenazah Marcy segera diamankan dan langsung diperiksa di lab forensik. Hasil otopsi memastikan bahwa gadis remaja ini telah diperkosa, kemudian dihabisi dengan cara dicekik. Marcy tentu saja tidak berkutik melawan Anthony yang bertubuh bongsor dan gempal. Ketika di hadapan polisi, Anthony mengakui kalau dia memakai narkoba pada saat melakukan pembunuhan itu. Narkoba yang dipakainya adalah jenis LSD dan itulah yang dijadikannya sebagai kambing hitam. Dia juga mengatakan terpaksa membunuhnya karena Marcy adalah tipe yang tidak bisa menyimpan rahasia dan pastinya dia akan bercerita kemana-mana kalau dia telah memperkosanya. Anthony dengan entengnya mengatakan ketika Marcy ada di pangkuannya, dia memegangnya lalu dia tewas. Salah satu teman Anthony mengatakan bahwa dia temannya dan dia tahu kalau Anthony butuh bantuan karena memang dia tidak stabil. Tentunya kabar ini langsung menghebohkan media dan masyarakat. Seorang sersan bahkan mengatakan sepanjang 15 tahun dia mengabdi sebagai polisi, belum pernah dia mendapati sekelompok orang tak berperasaan seperti ini terhadap suatu kematian akibat kejahatan. Pers pun mengambing hitamkan kemerosotan moral yang meluas, juga ganja dan aliran heavy metal tahun 1960-an, dan juga televisi atas ketidakpedulian kaum remaja terhadap pembunuhan teman mereka. Seorang remaja putri bahkan masih bisa-bisanya berkesempatan merobek logo dua grup hard rock yang sedang naik daun saat itu dari celana jeans jenazah. Satu hal yang tidak ikut disalahkan adalah ras, sekalipun pelaku adalah keturunan Afrika Amerika berkulit putih dan berambut pirang. Semua teman Anthony yang memilih untuk tutup mulut juga adalah orang-orang kulit putih semua. Ternyata banyak siswa yang memilih untuk bungkam hanya karena takut disalahkan atas kejahatan tersebut. Sementara yang lain hanya perlu beberapa saat saja untuk kembali seperti biasa, seolah tidak terjadi apa-apa. Ada seorang siswa pria yang mengatakan sering teringat pada mayat Marcy dan itu menghantuinya selama pelajaran di kelas. Seorang siswa lain yang menyaksikan mayat itu hanya menatap langit-langit kamar semalaman dan tidak bisa tidur karena selalu terbayang apa yang dilihatnya. Peristiwa pembunuhan ini diangkat dalam sebuah film berjudul The Reverse Age yang membuat sahabat Marcy yang bernama Terry Dehne, 19 tahun, berpendapat bahwa film itu tidak seharusnya diproduksi. Dia menyatakan keberatannya itu kepada sang sutradara film setelah pemutaran khusus filmnya. Tidak sebatas itu, masyarakat Milpitas juga dibuat geram atasnya. Anthony yang berusia 19 tahun mengaku bersalah dan dijatuhi hukuman 25 tahun penjara. Pengajuan untuk sidang barunya pada 1985 ditolak. Sidang pengadilan pada 15 Desember akan mempertimbangkan apakah Anthony akan diadili setelah dia dewasa. Hanya Anthony dan Rasmussen yang dihadirkan dalam Santa Clara County Juvenile Hall dan polisi memastikan tidak ada remaja lain lagi yang kemungkinan akan didakwa. Anthony saat ini sedang menjalani hukumannya di penjara negara bagian Soledad. Dia telah beberapa kali mengajukan pembebasan bersyaratnya, akan tetapi selalu ditolak. Salah satu teman Dave yang bernama Robert mengatakan tidak mau terlibat saat dia menolak ajakan Dave untuk melapor ke polisi. Seorang manajer kota bernama John mengatakan bahwa seharusnya yang menanamkan nilai-nilai penting terhadap anak bukanlah sekolah, melainkan menjadi tanggung jawab orang tua. Di sisi lain, orang tua pun perlu mendapat bimbingan agar bisa mengemban perannya dengan baik, sehingga tidak terjadi pembiaran pada anak-anaknya. Menurut laporan polisi, Anthony mencekik Marcy karena pertengkaran seputar seks dan bisa jadi dibumbui dengan penghinaan Marcy atas ibunya yang sudah meninggal, sehingga sangat menyinggung Anthony. Sementara itu, Rasmussen dijatuhi hukuman 3 tahun penjara karena menutupi jenazah dan menjadi aksesori kejahatan.
Seorang asisten jaksa wilayah mengatakan bahwa dalam kasus kejahatan, jika ada yang tidak melaporkan jenazah atau pembunuhan, menyembunyikan pembunuh, atau secara aktif menghalangi penyelidikan, maka hal tersebut tidak dikategorikan sebagai kejahatan. Setelah polisi berbicara dengan para siswa di sekolah tersebut, disimpulkan bahwa masalahnya bukanlah adanya sikap tak berperasaan, melainkan ketakutan dan kebingungan. Mereka adalah anak-anak muda yang takut kepada polisi dan tidak mendapat cukup bimbingan dari orang tua tentang bagaimana menyetarakan antara kesetiakawanan dan keadilan. Peter, seorang pengawas sekolah, mengutarakan bahwa tragedi ini terjadi di komunitas manapun karena orang tua pekerja penuh waktu atau orang tua yang bercerai mengalami kesulitan mengomunikasikan nilai-nilai moral kepada anak-anaknya. Dampaknya adalah para remaja menciptakan aturan mereka sendiri untuk tutup mulut atau tidak memberikan informasi. Peter selanjutnya akan merekomendasikan pernyataan yang tertera pada buku pedoman siswa yang menghimbau mereka supaya melaporkan tindakan apapun yang dapat membahayakan keselamatan, kesejahteraan, properti, dan hak orang lain.